ganeng atuh sia teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhar rahimakumullah, qala Allah ta'ala fil Qur'anil hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itstu liutamima makarimal akhlak, amma ba'du. Hai. Naon jol hai. Olah aing we nu diharupna urang Jepang hungkul. Padulit teuing. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, saudara-saudara seagama yang dimuliakan Allah. Hari ini saya diminta untuk memberikan ceramah rohani, bimbingan keagamaan. Dan maneh mah teu ngadarengikeun kabeh malotret atuh lieur ayeuna. Sebenarnya saya bukan ahli. Barangkali yang hadir di sini juga sudah mendengar bahwa saya itu bukan kiai. Saya cuman seniman, artis, pelawak, bintang film. Iya. Naon atuh baru aya penceramah pakai sweet. Nah dikiranya saya teu bisa. Nah, baiklah. Di dalam kesempatan kali ini saya ingin membawa kepada yang hadir sebuah kisah yang pernah terjadi di masa pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu kisah seorang panglima Islam, Jenderal Khalid bin Walid. Jenderal Khalid bin Walid seorang jenderal yang ditakuti lawan dan dicintai kawan. Namanya harum kemana-mana. Kalau beliau datang ke suatu tempat disambut dengan meriah. Hidup Khalid bin Walid, hidup Khalid bin Walid, kira-kira begitu. Once time, satu waktu, maaf pakai bahasa Inggris, maklum pendidikan Amerika. Satu waktu Jenderal Khalid sedang berada di garis depan medan peperangan. Tiba-tiba secara mendadak datang sebuah surat perintah dari Panglima tertinggi Sayyidina Umar bin Khattab. Isinya singkat. Dengan ini saya nyatakan Jenderal Khalid bin Walid dipecat. Segera menghadap. Menerima surat pemecatan itu Jenderal Khalid sampai tidak bisa tidur. Masalahnya bukan apa-apa, karena merasa tidak bersalah. Nah, adik-adik yang kerja di sini juga dipecat tidak pugu-pugu, yakin tidak bisa tidur. Nah, tapi karena beliau mah prajurit yang baik, taat pada atasan, turut perintah, serahkan jabatan sama pengganti, langsung menghadap Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam. Please sit down. Silakan duduk. Langsung saja to the point. Saya menerima surat pemecatan. Apa benar saya dipecat? Umar bin Khattab menjawab, iya. Kalau soal dipecat, itu hak Anda atasan, saya bawahan. Tapi boleh saya tahu apa kesalahan saya sampai dipecat? Umar bin Khattab menjawab, Anda tidak punya kesalahan. Tapi dipecat? Apa kurang baik saya jadi jenderal? Umar bin Khattab menjawab, di zaman ini Anda jenderal yang terbaik. Tapi dipecat? Iya. Kalau begitu jangan bikin saya penasaran. Boleh saya tanya, apa alasan Anda memecat saya? Dengan santai Umar bin Khattab menjelaskan, ya Khalid, Anda itu jenderal yang baik, panglima yang baik. Setiap hari saya dengar masyarakat, rakyat, prajurit selalu memuji-muji Anda, tidak ada yang menjelekkan. Catat Khalid, Anda manusia biasa. Terlalu banyak orang yang memuji, bukan mustahil dalam hatimu akan timbul rasa sombong. Sedangkan dalam ajaran Islam, innahu la yuhibbul mustakbirin, Allah tidak menyukai orang yang sombong. Seberat debu rasa sombong dalam hati, neraka jahanam yang menunggu.
Karena itu maafkan aku, wahai saudaraku, untuk menjaga agar kau jangan terjerumus ke neraka jahanam. Apa boleh buat, saya pecat Anda. Supaya Anda tahu, jangankan di hadapan Allah, baru di depan Umar masih belum bisa apa-apa. Mendengar jawaban yang demikian, Jenderal Khalid berdiri memeluk Umar bin Khattab sambil menangis dan berkata, terima kasih ya Umar, engkau saudaraku. Allahu Akbar. Itu jiwa Islam. Di zaman sekarang belum tentu ada 1 dari 1000 jenderal yang begitu. Sekarang mau disuruh berhenti mung. Dan yang paling hebat setelah dipecat, apa beliau punung? Itu punung bahasa Indonesia naonnya. Apa beliau memunung? Tidak. Beliau balik lagi ke medan perang, bertempur lagi dengan catatan perangnya bukan sebagai jenderal, bukan sebagai panglima, tapi sebagai prajurit biasa. Bayangkan bekas jenderal perang di bawah komando sersan. Tapi waktu ada yang bertanya, ya Khalid, apa-apaan? Anda sudah dipecat, masih mau perang sebagai prajurit lagi. Apa jawabannya? Saya perang bukan karena pangkat, jabatan, saya perang bukan karena khalifah, saya perang semata-mata karena Allah, mencari keridhaan Allah. Indah ini kisah. Nah adik-adik, coba kita ambil inti dari sikap Jenderal Khalid. Anda bekerja di Jepang sebagai ini, sebagai itu, bersekolah di Jepang, menuntut ilmu di sini, segala, hanya satu, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Mencari keridhaan Allah hanya satu, laksanakan perintah Allah, jauhi yang dilarangnya. Ya. Banyak zaman sekarang orang yang kecewa karena tujuannya bukan karena Allah, tapi karena sesuatu. Anda pergi ke Jepang dengan satu itikat, saya cari Jepang, cari duit, pulang dari sana ke Indonesia, punya rumah, punya mobil. Belum tentu. Saya datang ke Jepang, sulit cari kerja di sana, kita cari kerja di sini, gajinya gede segala. Begitu berhadapan di sini, penghasilan tidak seperti yang diharapkan, capeknya melebihi, Anda akan kecewa. Karena apa? Salah tujuan. Seorang mahasiswa, dia kuliah, karena apa? Ingin jadi sarjana. Setelah jadi sarjana, punya jabatan, punya kedudukan, rumah mewah, mobil indah, itu. Begitu lulus jadi sarjana, cari kerja pun sulit. Akhirnya apa? Dia kecewa, karena salah tujuan. Coba kalau tujuannya karena Allah. Seorang mahasiswa, dia kuliah, ya Allah, begitu mau pergi, saya pergi ke kampus menuntut ilmu, karena diperintahkan olehmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Go, pergi kuliah. Mau jadi sarjana mau tidak itu urusan nanti. Apa yang harus jadi sarjana itu sukses hidupnya hanya sarjana? Belum tentu. Lihat macan, lihat harimau, apa pendidikannya? SD juga tidak tamat. Tapi dokter dihakan, sob. Saya berani ngadu harimau jeung insinyur. Saya pegang maung. Nah, di sini mungkin juga Anda itu bekerja, mati saya ke Jepang, ternyata di sini kekecewaan yang didapat. Biarin aja, yang penting sekarang saya ke sini mencari keridhaan Allah. Cari keridhaan Allah. Satu. Tapi mencari keridhaan Allah tuh ya tidak gampang. Karena apa? Kadang-kadang we must choose one between two. Kita harus pilih satu di antara dua. Mana yang harus dipilih? Keridhaan Allah atau keridhaan bos? Keridhaan Allah atau keridhaan pacar? Keridhaan Allah atau keridhaan anak? Itu bukan main. Saya ambil contoh. Kalau Anda menjalankan ini karena Allah akan lebih aman. Anda misalnya rajin bekerja karena apa? Bos keras, galak, disiplinnya kuat. Anda akan bekerja rajin sementara bos ada. Si bos ada rajin. Begitu, kemana si bos? Lagi bekerja, santai. Karena apa? Takutnya sama bos. Tapi kalau takut karena Allah, Anda dikerja di ruangan sendirian, tidak ada siapa-siapa, pengawas, kawan, bos tidak ada, kerja aja sendiri. Karena apa? Saya rajin bekerja karena Allah. Yuk. Dipecat pun kalau Allah ridho, mau apa? Oh, Kang Ibi ngomong mah gampang. Tidak, yang ngatur rezeki Allah. Bos juga kalau dipecat sama Allah, mau apa? Iya. Orang ngomong, itu ngomong mah gampang. Tidak. Saya Kang Ibing tidak punya kantor. Pelawak, di mana sekarang pelawak kantornya? Tidak ada. Kalau dihitung di atas kertas, ada yang manggil ngelawak, anak saya bisa makan. Kalau tidak ada yang manggil, anak saya barangkali sulit makan. Teori, prakteknya, Masya Allah, tidak punya kantor, villa ge boga, mobil halus, penghasilan tuh eleh kudu di Jepang. Naon aing jika Jepang dah di Indonesia gaing beunghar. Ini
kepo deui. bukan masalahnya apa-apa. Saya lihat tuh ada yang wanita lihatnya nih bengong nih. Saya juga ngerti dalam hatinya ngomong, itu si Ibing di kaset di televisi mah belon, aslinya mah ganteng. Benar tah? Tidak usah ditepukin. Saya bukan burung merpati. Kos japati aing pun jeung liur kamera aing mah yeuh. Nyerabeng kieu. Nah, ini. Tapi yang paling sulit itu bentroknya. Sekarang diridhoi oleh bos, tidak diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, tidak diridhoi oleh bos. Mau apa? Itu sulit. Umpamanya nggak usah jauh-jauh. Islam mengajarkan sholat, tapi kantor Anda tidak memungkinkan untuk sholat. Coba, bisa saya sholat, tapi bos bisa berkata, pilih mau sholat, kamu keluar dari sini. Kalau tidak sholat, sok ikutin peraturan di sini. Allah memerintahkan, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Bahkan masalah kakum fisakor, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka, itu karena tidak sholat. Mungkin berat, saya paksakan sholat, saya dipecat. Saya tidak sholat, Allah. Tapi kalau kita mau, bukankah Allah mengajarkan kita untuk berjuang? Hadapi dong bos, minta dengan tenang, buktikan dengan baik. Saya yakin sebagai manusia hatinya luntur. Masa iya sih 5 menit dari sekian jam diminta untuk jadi itu? Kalau perlu sholat dengan diem. Ya liur panitia, ya bolak balik wae. Itu. Tuh ternyata yang mengganggu itu panitia itu. Selamat datang. Masa ada kiai ngerti aja. Duh, saya tuh sebenarnya mau serius tapi aduh hese. Nah, ini. Nah, mana rai kieu aing ceramahna atuh. Nah, contoh yang lain. Ini juga yang harus berat. Umpamanya di sini seorang bapak misalnya atau seorang ibu, itu Islam memerintahkan salah satunya umpamanya, ya ayuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hei manusia, hei orang-orang, makanlah makanan yang halal di muka bumi ini, jangan ikuti langkah-langkah setan. Kita diwajibkan mencari yang halal, tapi satu waktu godaan, bukan main. Umpamanya Anda punya adik, punya orang tua di tanah air, minta duit untuk dibelikan apa kek, Anda lagi tidak punya duit. Satu waktu bekerja di kantor, ada kesempatan mencari duit tapi tidak halal, ambil aja maling lah, di mana mana mau maya wae. Di situ terjadi perang. Mana yang harus diturut? Ambil barang ini, aman, tidak ada yang tahu. Adik atau anak di Indonesia bisa punya motor, bisa punya mobil, tapi Allah tidak akan ikhlas, tidak akan ridho. Sekarang tolak ini, Allah ridho, tapi anak tidak jadi beli motor. Itu perang yang berat. Tapi kan dalam Islam diingatkan, itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah dari Allah sembelih putranya Ismail. Itu berat, diturut perintah, anak jadi korban, Allah ridho. Tolak perintah ini, anak selamat, Allah tidak ridho. Tapi beliau Nabi Ibrahim alaihissalam lebih memilih, oke, keriduan Allah kalau perlu anak jadi korban. Tapi kan kita tahu way outnya, diberikan jalan, dikasih sembelihan lain sehingga selamat anak dan tetap taat. Kenapa kita tidak ingat ke sana? Tolak. Takut sama rezeki, nggak usah takut, Allah yang atur. Kenapa? Biar bos kita bagaimana kayaknya, dia juga di bawah Allah. Kalau Allah mencabut, mau apa? Sekarang kaya, besok bangkrut, mau apa? Nah ini kan yang tidak gampang, Nah, hadirin sekalian, adik-adik, ada benteng yang paling kuat di dalam kehidupan sehari-hari untuk supaya kita tidak terjerumus, yaitu pandai-pandai saja bersyukur, tasakur binikmah, waskuruli walat takfurun. Bersyukurlah, jangan mengingkari nikmat yang diberikan. Orang yang bersyukur hidupnya tidak pernah takut. Orang yang bersyukur hidupnya tetap optimis. Kalau orang yang tidak bersyukur, dia lihat air minum setengah gelas, dia akan ngomong, air saya tinggal setengah gelas. Tapi orang bersyukur akan berkata, alhamdulillah masih ada air saya setengah gelas. Don't be afraid, jangan takut. Kenapa harus takut? Jangan, salah satunya untuk bersyukur, jangan membanding-banding, lihat ke atas terus.
Dalam Islam itu tidak benar melihatnya ke atas. Orang lain di Jepang 1 tahun sudah punya ini, saya udah 5 tahun belum punya apa-apa. Jangan lihat ke sana, lihat ke bawah. Berapa banyak orang yang ingin ke Jepang. Anda nggak percaya, buka lamaran untuk kerja di Jepang, untuk misalnya ijazah SMA, kalau nggak sarjana juga seabrek-abrek daftar. Siapa sih yang nggak mau ke luar negeri, apalagi di kita masih luar negeri minded. Iya, sudah rasanya lebih hebat. Anda berpikir Anda sudah di Jepang, kenapa Anda nggak bersyukur? Hese nu hayang ke Jepang sulit. Saya ke Jepang karena orang pinter. Kan bae. Ih, kumaha aing tah. Sulit. Anda harus bersyukur. Aduh, saya capek kerja. Nggak apa-apa, berapa banyak orang yang ingin ke Jepang. Kalau dibuka lamaran ribuan, Anda sudah di Jepang, kenapa nggak bersyukur? Salah satu bersyukur, gunakan setiap kenikmatan untuk ibadah ke Allah. Ya Allah, saya ini di Jepang, belum tentu semua orang bisa ke sini. Ya sudah, Anda tinggal bekerja dengan baik kok. Bukan karena bos, bukan karena apa-apa, karena Allah. Yang baik aja kerja. Udah, itu pun akan ditolong. Satu, tuh. Kalau membanding-banding, terutama kalau membanding-banding aja itu nggak akan selesai. Orang lain mah rumahnya gede, saya mah kecil. Lihat berapa banyak yang belum punya rumah. Orang lain mobilnya bagus, saya mah tidak. Lihat berapa banyak yang nggak punya mobil. Khusus buat wanita. Kenapa saya khususkan? Pengaruh wanita sangat besar. Menurut ajaran Islam, zuyyina linnasi hubbus syahawati minnan nisa. Dijadikan laki-laki itu cenderung cinta dan syahwat pada wanita. Sok lihat. Makanya adik-adik kalau suami melihat yang cantik jangan ngambek, malah harus bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, suami saya masih normal. Daripada nanti suami melirik terus pantat kambing, bahaya ban. Boleh melirik yang cantik, boleh sekali, itu dari Allah. 2-3 kali jangan dari setan. Sekali melihat, aduh cantik, Allahu Akbar, udah. Itu yang kedua jangan. Di mana rumahnya? Tak, itu jangan. Tak. Orang yang mau bersyukur mah tenang-tenang saja, karena Allah tuh yang mengatur. Kalau Anda ingin bersyukur, nanti pulang dari sini lihat wajah sendiri di cermin, akan timbul rasa syukur. Allahu Akbar, alhamdulillah, indah sekali wajah saya ya Allah. Coba lihat ini, mata disimpan dua-duanya di sini, pas sekali. Anda mau digaji 1 juta yen 1 jam, tapi mata ditelunyuk. Memang kalau ngintip yang mandi tenang, terbang kunci gitu. Tapi makan sama repot siapa? Dah saya mah nggak mau. Kang Ibing 5 juta yen 10 menit. Waduh, 5 juta yen 10 menit. Tapi lubang hidung menghadap ke atas, dah repot. Kalau musim hujan gimana? Gitu. Kesana kesini mesti pakai genteng. Wah repot. Tuh, saya mah lebih senang begini. Nah, makanya Allah yang mau mengatur. Jangan takut. Gunakan aja setiap kenikmatan untuk ibadah kepada Allah. Karena apa? Kalau tidak digunakan, inna cilaka. Ada perintah umpamanya dalam ajaran Islam. Ini saya bukan apa-apa. Ini berkaitan dengan musibah ya. Karena yang namanya musibah itu biar di Indonesia, biar di Jepang, biar di Kutub Utara bisa aja kena pada tiap orang. Musibah itu banyak. Dari mulai misalnya kecopetan, kemalingan, kebakaran, dirampok, sakit gigi, itu semua musibah, semuanya tabrakan musibah. Dan yang nanya musibah, kalau dia hinggap pada seseorang, dia tidak pernah pilih-pilih. Dari mulai karyawan sampai direktur bisa kena musibah. Dari yang buta huruf sampai sarjana kena musibah. Tidak ada orang yang bebas dari musibah karena ustadz atau sarjana, tidak ada. Silakan tanya, Pak, Bapak pernah batuk? Oh tidak pernah. Kenapa? Apa dokter Anda? Saya tidak bisa. Saya bodoh. Bapak pernah sakit mata? Oh tidak pernah. Kapan direktur? Nggak bisa. Nah, dan orang yang musibah tuh ya yakin bangsa manapun di dunia tidak ada orang yang mengharapkan atau kedatangan musibah. Betul nggak? Sok, biarin orang Jepang tanyain, apa mereka ada yang bangun berdoa tengah malam? Ya, saya ingin segera dapat musibah. Baik adik-adik perempuan atau laki-laki berdoa tengah malam, Gusti, saya hayang gerak burut. Nah, dan yang namanya musibah ada berapa macam? Satu, musibah itu sebagai ujian. Ujian untuk apa? Untuk meningkatkan keimanan. Anak SD kalau di Indonesia mau naik ke SMP itu ujian. SMP mau pindah ke SMA, SMA mau ke mahasiswa, mahasiswa harus sarjana, ujian. Tanpa ujian tidak naik dia tingkatnya. Demikian pula keimanan, ketabahan terhadap Allah. Tanpa diuji
tidak akan meningkat. La tublawuna fi amwalikum wa anfusikum. Kau bakal diuji mengenai diri dan hartamu. Ujian tuh pasti banyak. Mungkin Anda nikah sama orang Jepang, ternyata orang Jepangnya itu punya pacar lagi, kemudian Anda merasa disakiti, itu musibah. Kenapa? Dan yang kedua, masobaka min hasana faminallahi wa masobaka min sayyati famin nafsik. Apa saja yang datang musibah kepadamu itu dari Allah. Apa aja kebaikan yang datang kepadamu itu dari Allah, dan apa saja musibah yang menimpa itu kesalahan darimu sendiri. Semua musibah itu kita yang salah. Sok renungkan. Kita jatuh, lagi jalan jatuh, kenapa tidak melihat kita yang salah? Kebakaran, kita yang salah, kenapa tidak teliti mademin kompor? Kecopetan, salah kita, kenapa tidak nyimpen duitnya di mulut? Ini di mulut sulit nyepetnya. Tuh, salah kita salah. Tapi mungkin satu waktu kita punya kesalahan, kita punya musibah, dan setelah dipikir bukan kita yang salah. Umpamanya apa aja kesalahannya, Anda sudah begini, sudah baik, ternyata dapat juga musibah. Itu ujian. Itu ujian. Dan yang kedua itu kesalahan kamu sendiri. Ini dia. Karena musibah adalah kesalahan dari kita. Tabrakan, salah kita, kenapa tidak nyetir yang benar? Salah kita. Kebakaran, kenapa tidak teliti? Nah, ini yang namanya musibah itu. Mungkin juga yang lainnya karena musibah kita tidak taat menjalankan perintah agama. Contoh, ini buat di Jepang juga sama. Ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati makasabtum. Hei orang-orang yang beriman, infakkan sebagian rezeki hasil usaha di jalan yang halal. Penghasilan kita, gaji kantor, hasil dagang, hasil tani, hasil mengajar, bukan untuk kita semua. Di dalamnya ada hak untuk dinafkahkan di jalan Allah. Tolong orang susah, tolong orang butuh, keluarkan, kalau tidak dicabut oleh musibah. Ada teman yang datang, tolong kita pinjam duit, kita lagi nggak bisa duit, padahal ada duit, tapi karena pelit kita ngomong, oh kita juga lagi kosong, bisa dibohongin, bisa, tapi Allah tidak bisa dibohongin. Ada yang sumbangan masjid minta, ada ini tidak dikeluarkan, Allah Maha tahu, jangan dikasihkan, jangan dikeluarkan, pelit kita tahan, tapi satu waktu dicabut oleh musibah, cebrot, sakit gigi 2 minggu, keluar duit buat ke dokter, habak rumah diusir, keluar duit buat beli rumah. Ini makanya perhatikan, kenapa meski di sini, meskipun di luar negeri, meski di mana, kenapa orang pelit banyak kena musibah, kecopetan, kemalingan, ditipu orang, ini sakit ini. Entar kalau sudah musibah ngantri baru dia ngomong, ya Allah, kenapa musibah tidak pernah berhenti? Apa dosa saya? Apa? Sudah jelas pelit. Keluarkan selain seri. Mestinya harus berpikir, ini dia, ini yang bisa saya sampaikan. Tidak usah lama-lama karena acara sangat banyak ya, dan sebelum nanti saya juga selesai, ini acara sangat banyak dan diberitahukan nanti panitia tadi berbisik pada saya, selesai acara semua ini yang hadir jangan dulu pulang karena masih ada satu acara penting, yaitu para panitia di sini akan demonstrasi memakan kursi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.